Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan, atau disingkat dengan SPPT PBB. Masyarakat kita familiar menyebutnya dengan PBB, pajak bumi dan bangunan ya. Jadi bentuk daripada SPPT PBB itu adalah seperti ini. Jadi di dalam SPPT PBB itu tertera mengenai nomor objek pajak, kemudian letak daripada objek pajak, kemudian alamat, dan juga nama daripada wajib pajak. Berikutnya adalah mengenai NJOP, nilai jual objek pajak, dan juga ada bank-bank yang memang mengurusi terhadap penyetoran pelunasan daripada SPPT PBB. Nah, rekan-rekan semua, memang kalau kita ketahui bahwa pajak itu kan bisa dibagi dua ya, berdasarkan siapa sebenarnya yang memungut, apakah pajak yang dipungut oleh pusat ataukah memang pajak yang dipungut oleh daerah. Pajak yang dipungut oleh pusat seperti misal pajak pertama nilai ya, PPN, ada juga pajak penghasilan. Adapun untuk kategori pajak yang diserahkan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan dan juga pemungutan, maka itu ada pajak bumi dan bangunan khusus untuk perdesaan dan perkotaan ya. Jadi kalau misal pajak bumi dan bangunan untuk perhutanan, pertambangan, ya, kemudian perkebunan, itu memang diserahkan kepada pusat. Tetapi untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan maka dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Selain misal PBB untuk perdesaan dan perkotaan, ada juga misal kita lihat bea balik nama ya, bea balik nama, ada juga pajak kendaraan ya, pajak-pajak yang berhubungan dengan reklame, hotel, dan pajak-pajak yang lainnya yang memang itu dikelola oleh daerah. Nah, terhadap SPPT PBB ataupun terhadap PBB ini, maka memang proses pembayarannya dilakukan kepada bank-bank daerah ya, karena dia merupakan bagian daripada pendapatan daerah atau bersesuaian dengan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Ya, biasanya di sini ada bank-bank BUMN ya. Kalau di sini misal ada bank ada bank BNI dan juga bank daerah. Jadi dua bank ini yang istilahnya dijadikan sebagai tempat ataupun diberi wewenang untuk menerima setoran SPPT PBB. Nah, rekan-rekan semua, fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa masyarakat kita itu dia menyetorkan pelunasan terhadap SPPT PBB itu kepada para petugas dari kelurahan ya, ataupun dari desa. Jadi petugas PBB ini biasanya yang akan mengantarkan kepada rumah-rumah penduduk ya. Bisa juga ketua RT ataupun ketua RW yang mengantarkan kepada rumah-rumah penduduk terhadap tagihan daripada SPPT PBB. Nah, disinilah sebenarnya letak potensi terjadinya penggelapan ataupun penyelewengan terhadap pelunasan dari pembayaran terhadap SPPT PBB yang diserahkan uangnya oleh wajib pajak kepada petugas pemungut pajak tersebut. Apakah itu terjadi? Di lapangan itu terjadi. Ya, kami pernah melakukan pendampingan terhadap salah satu klien kami beberapa waktu yang lalu. Jadi dia seperti biasanya melakukan pelunasan terhadap SPPT PBB kepada petugas daripada kelurahan ataupun desa. Tetapi dalam berjalannya waktu gitu, ternyata masih ada beberapa tahun yang menunggak ya, padahal dia sudah melakukan pembayaran secara terus-menerus setiap tahunnya kepada orang yang sama. Namun nyatanya pada saat terjadi satu proses peralihan terhadap tanah yang kami dampingi ya, ternyata ada beberapa tahun yang memang itu kosong ya, yang memang kosong. Itu artinya bahwa petugas tersebut tidak menyerahkan uang yang disetorkan oleh wajib pajak
ataupun uang yang disetorkan oleh klien kami kepada bank yang sudah tertera di dalam SPPT PBB. Sehingga itu yang saya maksudkan bahwa ada potensi terjadinya penyelewengan terhadap setoran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada para petugas ataupun para pemungut pajak PBB ini yang setiap tahun itu mendatangi rumah-rumah warga. Karena memang patut diketahui bahwa masyarakat kita kan kadang-kadang menganggap dia dengan menyerahkan jumlah uang kepada RT ataupun RW yang mengantarkan SPPT PBB, maka dia merasa bahwa sudah selesai terhadap kewajibannya atas tagihan daripada SPPT PBB. Padahal itu adalah satu kekeliruan yang harus segera kita luruskan, bahwa terhadap pelunasan dia disertai dengan bukti. Buktinya apa? Buktinya adalah surat setoran pajak daerah atau yang dikenal dengan SSPD yang dikeluarkan oleh bank-bank daerah ataupun bank-bank yang ditunjuk oleh SPPT PBB. Jadi ini adalah bukti tagih, ini adalah bukti bayar. Nah, setiap daripada bukti tagih itu ketika akan melunasi maka harus ada bukti bayarnya yang menandakan bahwa si wajib pajak sudah menyetorkan sejumlah uang yang tertera di dalam SPPT PBB kepada bank yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah. Nah, rekan-rekan semua, di dalam kita memahami SPPT PBB, dia memang punya waktu ya. Ada jangka waktu 6 bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Fungsinya apa? Fungsinya paling tidak adalah wajib pajak itu dia tahu dulu kira-kira untuk tahun ini apakah masih sama ya. Jadi kalau misalnya jumlahnya yang dikira tidak normal dengan tahun-tahun sebelumnya, maka wajib pajak boleh mengajukan keberatan kepada Dinas Pendapatan Daerah, atau mungkin namanya yang berubah, NOP-nya yang mungkin berubah dan lain sebagainya, sehingga potensi-potensi kesalahan-kesalahan teknis itu bisa saja terjadi dalam SPPT PBB. Sehingga untuk pembetulan itu maka diberikan jangka waktu 6 bulan yang itu harus dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Karena memang bangunan dan juga lahan ya, itu kan proses peralihan itu bisa saja terjadi melalui proses jual beli, melalui hibah, melalui jaminan dan lain sebagainya, sehingga ada kemungkinan misalnya terjadi perubahan di dalam objek pajak dan juga mengenai ukuran dan lain sebagainya, sehingga itu harus dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah agar dibuat satu tagihan yang nantinya akan menyesuaikan terhadap siapa yang sebenarnya memiliki terhadap objek-objek daripada pajak tersebut. Nah, rekan-rekan semua, memang dalam peraturannya memang ada di situ jangka waktu ya, ada jangka waktu untuk melakukan proses keberatan ataupun komplain ataupun proses pelaporan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Dan memang ada juga beban yang nantinya bisa saja terjadi ketika si wajib pajak dianggap tidak membayarkan terhadap kewajibannya yang tertera dalam SPPT PBB ya. Jadi rekan-rekan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada baiknya memang untuk kedepannya proses pelunasan terhadap SPPT PBB itu langsung kepada bank-bank yang sudah ditentukan ya. Jadi cukup dengan membawa NOP, nanti silakan pihak teller yang nanti akan melihat dan juga menerima ya, bisa juga ditanyakan kepada teller-teller bank tersebut apakah model pembayaran yang selama ini dilakukan adakah tunggakan-tunggakan di tahun-tahun berikutnya. Jika itu terjadi, maka silakan rekan-rekan untuk meminta pertanggungjawaban kepada petugas-petugas yang selama ini melakukan proses pemungutan ataupun yang diserahkan sejumlah uang terhadap pelunasan daripada SPPT PBB. Jadi semua data itu nanti bisa dilihat di teller-teller bank. Hal ini guna menghindari ataupun mengamankan istilahnya hak-hak dan juga untuk menghindari ya satu proses tidak pidana penggelapan yang dilakukan oleh para pemungut pajak yang selama ini melakukan tugasnya seperti itu. Demikian rekan-rekan, semoga video singkat ini bisa memberi satu penjelasan hukum dan juga bisa menjelaskan sedikit mengenai
upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap tagihan daripada SPPT PBB. Terima kasih rekan-rekan, semoga sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitas kembali.